Sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena bakalan ada cerita mistis yang menyeramkan di video selanjutnya. Mengungkap jejak teroris di Tanah Poso, dari Santoso sampai Ali Kalora. Poso merupakan sebuah daerah yang terletak di tengah Pulau Sulawesi. Daerah ini secara geografis terdapat banyak pegunungan dan hutan yang strategis untuk dijadikan tempat latihan kelompok teroris, dan juga bisa digunakan untuk persembunyian dari kejaran aparat. Di daerah ini pulau menjadi dasar seorang mujihad dalam melakukan pijakan awal dalam berjihad, atau dengan kata lain belum dikatakan berjihad kalau belum menginjakan kakinya di Tanah Poso. Di Poso pernah terjadi konflik horizontal antara tahun 2000 sampai tahun 2001. Konfliknya adalah berupa pertikaian antara umat Kristen dan umat Islam. Kelompok Muslim Poso kala itu banyak dibantu oleh pejuang Muslim yang berasal dari luar Poso untuk membantu memerangi lawan mereka. Dari konflik horizontal inilah kemudian lahir kelompok ekstremis Islam yang mengakar di daerah ini. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Mujihad Indonesia Timur atau MIT, yang diprakarsai oleh Santoso alias Abu Wardan Asi Ayargi. Kelompok ini berafiliasi dengan kelompok teroris lainnya di Indonesia maupun di luar Indonesia termasuk ISIS, sehingga MIT dan Santoso masuk ke dalam daftar teroris global. Dalam hal ini pemerintah Amerika memblokir seluruh properti dalam yurisdiksi yang berkaitan dengan MIT dan Santoso. Dalam perjalanannya, kelompok ini banyak melakukan kejahatan dan aksi teroris yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam 9 tahun terakhir, hampir 30 lebih aksi teroris yang dilakukannya oleh kelompok MIT ini, dengan sasaran utamanya adalah anggota Polri dan warga sipil. MIT didirikan oleh Santoso tahun 2010 sebagai brand pengikut Aman Abdurrahman di wilayah timur. Selama 6 tahun, Santoso eksis di pedalaman hutan Taman JK, berkali-kali melakukan absen ke aparat dan sempat berbait ke ISIS dengan video yang viral. Perdebatan pelibatan TNI dalam pemburuan Santoso terjadi bertahun-tahun. Baru di era Jokowi 2014, operasi Tinombala secara besar-besaran diaktifkan. Santoso tewas pada Juli 2016. Dia lengah karena istrinya keduanya dari Bima ikut menyusul ke dalam hutan. Kelemahan ini dimanfaatkan pejejak dan akhirnya dalam kontak tembak Santoso kena. Kini kelompok MIT tinggal 10 orang. Salah satu sebabnya karena organisasi induknya tidak mengirimkan reincen lagi ke dalam hutan, baik berupa logistik, personel, apalagi istri. Dalam mempertahankan hidup, MIT merampok bahan-bahan pangan dari warga di tepi gunung, lalu bersembunyi lagi ke hutan. Kejadian Jumat lalu di Kecamatan Balolo itu juga berawal dari perampokan beras yang dilawan oleh warga. Ali Kalora tidak pernah diperhitungkan perannya. Tapi setelah Santoso tewas, Ali mengambil alih komandan dan sekarang memimpin 10 orang sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur di hamparan pegunungan Poso. Sebelum melakukan serangan keji di Sigi Jumat lalu, kelompok Ali juga membunuh petani di Poso Utara pada bulan April 2020. Video pembunuhannya sempat viral di kalangan mereka, mirip eksekusi ala ISIS di Timur Tengah.
Pengejaran Satgas Tinombala ini dalam teori disebut perang berlarut. Sejak 2015, sudah 5 tahun, kelompok MIT bertahan dari kejaran, salah satunya karena mereka disiplin tidak menggunakan handphone. Pernah dicoba menggunakan drone thermal detector maupun motion detector, namun rancu dengan pergerakan hewan mamalia liar di dalam hutan, seperti monyet besar, babi hutan, dan lain-lain. MIT ini ibaratkan Tarzan, sudah menyatu dengan gunung di Poso. Operasi Satgas selama ini adalah patroli rutin, artinya mengejar masuk ke dalam beberapa jam, lalu keluar kembali ke pos. Ini adalah celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh MIT. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.